Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Salwa Salsabila. Aku berasal dari Fakultas SITHR. Aku lahir di Purwakarta tanggal 24 Januari 2005. Lalu aku merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Apa sih motivasi aku untuk menjadi trainer? Motivasi aku menjadi trainer tentunya aku pengen banget bisa berinteraksi langsung nih sama mahasiswa-mahasiswi baru ITB yang katanya anak-anak terbaik banget dong. Aku pengen banget bisa sharing-sharing, diskusi bareng, terus pokoknya diskusi bareng tentang gimana sih tips and trick supaya bisa survive di ITB. Lalu aku juga pengen bisa memberikan motivasi sama para maba supaya bisa lebih yakin dan gak pernah menyerah sama pilihan ataupun keputusan yang udah dibuat. Karena sekarang kan masih pada di tahap TPB dong, dimana di tahap TPB ini kita masih mencari jati diri lah ya. Pokoknya aku pengen banget bisa ngebagiin hal-hal positif buat para maba ITB. Terus aku pengen bisa ngebangkitin rasa semangat buat mensurvive di masa TPB-nya. Nilai apa ya yang bakal aku bawa sebagai trainer? Nilai yang pengen aku bawa sebagai trainer, pastinya aku pengen bisa menumbuhkan rasa empati, jujur, dimana yang sebagaimana kita tahu sifat-sifat seperti itu tuh sekarang makin lama tuh makin pudar. Padahal sebenarnya sifat empati dan jujur tuh merupakan sifat dasar kita supaya bisa dihargain sama orang lain. Terus aku juga pengen sharing tentang time management yang baik, dimana tentunya time management itu sekarang tuh penting di dunia perkuliahan karena kesibukan di dunia perkuliahan dan di masa SMA itu tentu beda dong, pastinya lebih sibuk. Lalu aku pengen sharing tentang di dunia perkuliahan tuh kita tuh nggak boleh yang namanya individualis, dimana di kuliah tuh kita harus kerja sama tim dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, gimana ya cara aku menyampaikan nilai-nilai tersebut sebagai trainer kepada trainee? Nah, caranya tentu yang pertama itu aku harus lebih atraktif. Nah, dengan salah satunya dengan diadakan games, lalu kita sharing cerita, diskusi antar kelompok, terus bisa juga kita saling memberikan opininya masing-masing. Intinya aku mengusahakan supaya lebih komunikatif dan atraktif, dan pembicaraan itu tidak hanya dalam satu arah aja, tapi dalam dua arah, karena kita harus saling talk to talk biar lebih asik dan seru. Menjawab soal studi kasus pertama, untuk studi kasus pertama kebetulan aku pernah mengalami hal serupa. Saat itu tentu aku sebagai mahasiswa pasti ada rasa bingung dan panik dong buat menghadapi kasus kayak gini. Nah, saat itu yang aku lakukan itu tuh aku mulai inisiatif, mulai mencari-cari beasiswa dan mulai ikut volunteer acara. Kebetulan di situ aku ditawari sebagai volunteer di acara SMA aku. Ya walaupun tidak menghasilkan cukup banyak, tapi bisa mencukupi kebutuhan aku selama sebulan. Terus dari peristiwa itu aku juga bisa mendapatkan banyak hal positif dong. Selain itu aku bisa lebih baik dalam memanage pengeluaran, terus bisa lebih mandiri, dan dari volunteer yang aku ikuti tuh aku bisa mendapat banyak pengalaman, terus mendapat relasi juga. Gitu sih untuk menjawab soal studi kasus pertama. Nah, untuk menjawab soal studi kasus kedua, memang sebenarnya kita sebagai mahasiswa tuh benar-benar dituntut ya untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat. Namun harus diingatkan bahwa harus diiringi sama sifat-sifat yang tentunya mencerminkan mahasiswa, seperti
seperti sifat peduli akan sekitar, yang pastinya tuh bakal ngedorong daya kritis kita dong untuk mencari sebuah solusi. Terus sifat rendah hati terhadap sesama, lalu ada mampu menghargai, dan tentunya tidak lupa untuk terbuka akan perbedaan, karena setiap masyarakat itu pasti memiliki pola pikir yang berbeda dong. Kayak contohnya kita sebagai mahasiswa ini jangan merasa lebih tinggi atau merasa diri kita tuh paling benar, mentang-mentang kita mahasiswa ya. Terus kita merasa ego kita lebih tinggi dan gak mau ngedengerin apa kata orang. Itu tuh gak bagus. Jadi, karena tuh pada dasarnya kita mahasiswa tuh juga berasal dari masyarakat itu sendiri. So jangan merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Oke, baik, cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.